Saya ingin bertanya, mengapa dalam Markus 11 ayat 12 sampai 14, mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara tersebut? Padahal pada ayat 13 disebutkan bahwa itu memang bukan musim buah ara. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan coba bacakan untuk menjadi ayat pertanyaan dalam Markus 11. Coba kita buka ya, Markus 11 ayat yang ke-12. Sorry agak lama ini tangannya. Oke, Markus 11 ayat 12 sampai 14. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Ayat 14. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Demikian Pak Pendeta. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Esther Sabatini yang sudah menanyakan pertanyaan ini. Ini disebut sebagai perumpamaan yang dilakonkan. Sebuah perumpamaan yang dilakonkan. Apa yang Yesus mau ajarkan melalui perumpamaan ini? Ada pohon, lalu kemudian ada juga buah. Ini dicatat bukan, maksud saya ada pohon dan ada juga kata buah atau buah-buah yang diharapkan, tetapi tidak ada kenyataannya pada saat itu. Cerita ini dicatat juga di dalam Injil Matius, demikian juga dalam Injil Lukas. Dan di dalam Injil, Yesus sering menggunakan ilustrasi pohon dan buah dari sebuah pohon untuk menerangkan sesuatu. Coba kita lihat beberapa contoh Tuhan Yesus menggunakan mengajar dengan menggunakan ilustrasi pohon dan buah. Coba kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7. Di sini ada tentang pohon dan buah. Ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini contoh Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi pohon dan buah. Dari sini Tuhan Yesus lanjutkan dalam ayat 21, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Jadi, dan kami bernubuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi mereka tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sebutkan atau pengajaran yang Yesus sebutkan. Ada juga yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes. Coba kita buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yesus juga di sini berbicara tentang pohon. Dalam hal ini adalah pohon anggur. Saya akan baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah,
dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Tinggallah di dalam aku, itu ayat 4, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi di beberapa tempat dalam Injil, pada waktu Yesus katakan pohon-pohon, dia berbicara tentang orang-orang. Pada saat itu adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang mengakui umat Allah, yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, kepada Allah, Tuhan, Tuhan. Dan kenyataannya bahwa mereka tidak menghasilkan buah yang baik. Jadi pada waktu Yesus mengutuk pohon ara ini dalam Markus pasal yang ke-11, ia sedang melakonkan sebuah ajaran bahwa pohon yang tidak berbuah, pohon itu tidak layak untuk hidup. Tadi di Matius dikatakan ia akan ditebang lalu kemudian dibuang ke dalam api. Di sini Yesus katakan pohon ara yang tidak berbuah itu tidak pernah akan berbuah lagi. Jadi Yesus nyatakan pohon itu akan mati. Dan ini menggambarkan manusia yang hidup tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan. Yang hidup, yang berseru kepada Tuhan tetapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Dari mana ada ide bahwa pohon dalam Injil Markus ini bisa menggambarkan orang-orang atau pohon-pohon orang-orang? Dalam Injil Markus, Injil yang sama dari pertanyaan ini, ada sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang buta di dalam Markus pasal yang ke-8. Jadi di Bethsaida, di situ ada seorang yang buta lalu memohon kepada Yesus supaya Tuhan Yesus menjamah dia. Ayat 23, Markus 8, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Lalu perhatikan dalam ayat yang ke-24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang-orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Jadi aku melihat orang-orang tampaknya seperti pohon-pohon. Jadi ini mendukung suatu ide bahwa memang waktu Yesus mengutuk pohon ara, ia sedang memberikan suatu pelajaran tentang orang yang tidak berbuah, orang yang tidak menghasilkan perbuatan yang baik atas dasar hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Tuhan. Maka orang itu kering, dia tidak mempunyai kehidupan di dalamnya. Itu pelajaran yang pertama. Tapi Yesus kaitkan juga ini dengan pelajaran yang kedua, sebab pada waktu mereka, Yesus dan murid-muridnya melewati pohon yang sudah kering sampai ke akarnya itu, dalam ayat yang ke-21 Markus pasal yang ke-11, teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu Petrus katakan, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Hal itu akan terjadi bagimu." Ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi dia juga memberikan pengajaran tentang iman di dalam doa. Karena dia katakan, aku mengatakan sesuatu kepada pohon ara itu, ia kering. Kamu pun bisa melakukan sesuatu asal kamu percaya. Sedangkan Yesus umpamakan gunung pun bisa kamu katakan beranjak, maka ia beranjak. Yang mengajarkan iman yang sungguh-sungguh di dalam doa. Jadi ini adalah sebuah perumpamaan yang dilakonkan, yang memberikan beberapa pelajaran kepada murid-murid Tuhan. Terima kasih.